102,8 Serangga WFM. Balik lagi di siaran pagi. Sekarang udah sesi terakhir jam 9.30. Waktunya kita live. Dan di hari Jumat kita ngobrol hukum. Nah, ngobrol hukum sudah ada langsung datang ke studio Sergau Ibu Eli Nur Samsiah dari kantor Eli and Parte Law Office dan juga LBH Pena Keadilan Nusantara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan semua para pencinta Sergal, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Bu Eli sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah dan tetap sehat. semangat puasanya ya. Puasanya harus lancar. Tadi ngobrol di depan puasa awal nggak dapet ya. Karena perempuan biasa ya Bu Biasa Eli. ya. Tapi hari ini di tengah kesibukan udah mulai terbiasa ya Bu Eli ya. Udah masuk minggu Iya. kedua ya istilahnya. Betul. Jadi semangat. tetap semangat, aktivitas jalan biasa, puasa juga tetap lancar. Oke. Kita sudah live di Instagram nih Bu Eli. Kita sapa dulu, ada Oman Cadel, ada podcast Rumah Inspiratif, ada Dendi Sugiatma, ada siapa lagi ya? Ada lain-lain juga. Nah, ini sambil Lain-lain juga. lumayan baru mulai udah banyak yang nonton nih, Bu Iya. Eli. Nah, kalau hari Jumat kita ngobrolin soal hukum. Minggu kemarin 2 minggu yang lalu lah ya, kita sempat ngobrol awal-awal terjadinya pidana begitu ya Bu Eli ya. Nah, sekarang kita mau coba ada sedikit kelanjutan dari tema minggu kemarin. Nah, ini mungkin kita bisa membedakan antara pidana ringan, pidana sedang sampai pidana berat gitu Bu Eli. Iya. Kalau pidana ringan biasa istilah disebutnya tipiring, tindak pidana ringan. Tindak pidana itu ringan. ancamannya 3 bulan dan tidak bisa ditahan. Sidangnya juga cepat, biasanya berkaitan dengan kayak pencemaran atau kasus pencurian dengan nilai di bawah 2.500.000. Nah, itu biasanya lebih ke denda ya. Lebih ke denda. Tidak ada penahanannya. Jadi kayak kayak denda pergub, perda, tipiring gitu. Oh, jadi pelanggar perda misalnya gitu ya. Sidangnya cepat juga. Oke. 7 hari, seminggu lah. Berarti itu nanti sanksinya bayar denda gitu Bu Eli ya? Biasanya lebih ke administratif denda. Oh, tanpa ada kurungan ya Bu Eli ya? Iya. Oke. Nah, itu tindak pidana ringan. Berarti jenis kasusnya itu tadi ya. Kalau pencurian termasuknya bukan ringan berarti ya Bu Eli ya? Jadi pencurian itu ada kategori. Kategori nilai di bawah 2.500.000. Misalnya orang ya nyurinya di bawah segitu dan itu ada perdamaian. Oke. Ada perdamaian ya. Nah, itu juga bisa selesai. Oh, oke. Dan nggak bisa ditahan. Kalau di atas 2.500.000 itu bisa ditahan. Misalnya nyuri motor, dikalkulasi nilainya 3 juta atau 4 juta itu bisa ditahan. Apalagi
akan dilakukan penambahan waktu penahanan. Hmm. Jadi dari 10 tahun itu ditambah 3 bulan. Atau diganti dengan denda tadi, misalnya 1 miliar. Dibayar denda 1 miliarnya, tapi bukan tidak menjalani yang 10 tahunnya. 10 tahunnya dijalani, dibayar dendanya yang 1 miliar atau berapa dalam putusan hakimnya. Nanti kalau tidak mampu bayar dendanya diganti subsidiarnya kurungan. Jadi kurungan tambahan. Itu biasanya nggak banyak sih, macam-macam 3, 6, 9 gitu. Kurungan bulan ya, Ya itu tetap aja hitungannya. 1 hari juga kan, aduh Lama ya. lama. Oke, berarti untuk yang pidana sedang itu tergantung dari kasusnya apa dan biasanya di atas 5 tahun ya Bu Erli ya? Iya. Di atas 5 tahun ancamannya. Dari Dendi nih, Bu, kalau hukum fidusia itu gimana ya? Saya juga nggak tahu nih, Bu Eli. Kalau fidusia kan itu kayak orang, misalnya kita beli motor di leasing. Leasing itu mendaftarkan fidusianya. Jadi kita terima ada akte fidusianya. Nah, itu biasanya terkait jaminan. Jaminan tuh kayak motor, mobil. Nah, itu jaminan benda bergerak fidusia. Itu kalau misalnya kita membuat kesepakatan dengan leasing membeli motor atau mobil, kan kalau hilang itu kan kita pegang yang namanya akte fidusia, makanya dicek kalau kita punya motor nih, leasing tersebut mendaftarkan nggak fidusianya. Secara kredit misalnya gitu ya? Semua. Kalau yang cash itu nggak. Oke, berarti kalau ada kasus hilang kayak gitu itu berarti ada Bisa dicek. payung hukumnya gitu ya? Iya, fidusianya itu didaftarkan atau tidak. Dan itu kayak kita kan yang Itu awam di masyarakat. hak si klien gitu ya Bu Elia? Iya, di dalam perjanjiannya dibaca ada yang pakai, ada yang enggak, ada yang daftarin, ada yang enggak. Maksudnya itu tergantung leasingnya dan kita lihat kontrak perjanjiannya. Tapi biasanya, misalnya saya beli motor lewat leasing, terus di tengah jalan saya nggak mampu, daripada bikin masalah lebih baik dikembalikan saja ke leasing tersebut. Apakah nanti akan ada penggantian atau tidak? Daripada diserahkan misalnya ke Mbak Ratu atau jual beli di bawah tangan, akadnya gitu ya, jual beli di bawah tangan. Nah itu bisa pidana. Untuk siapa? Untuk saya. Saya yang mengikatkan kontrak terhadap perusahaan leasing. Jadi jangan mentang-mentang terima nih bayar secondnya dari Mbak Ratu, selesai kan? Belum. Selama kontrak perjanjian kita tanda tangani kan ada masa waktu, ada kredit itu ada setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Nah selama masa itu tidak boleh barang itu dialihkan, ada bunyinya. Dan itu bisa nggak sih pidana? Bisa. Yang kadang-kadang masyarakat, aduh Bu, saya cuma dipinjam nama aja, saya nggak ada urusan. Nggak bisa. Kontrak kita dengan siapa? Kontrak kita tuh kita pembeli ya, maksudnya ngontrakin dirinya tuh ke siapa, menjaminkan barang tersebut. Yang kadang-kadang masyarakat nggak paham, yang penting dapat uang. Ternyata ada sanksi pidananya. Apalagi biasanya si kendaraan ini tersebut rata-rata sudah didaftarkan fidusia. Ada hak jaminan. Nah, berarti harus dibaca banget ya, Iya, itu jadi perjanjiannya kayak kadang-kadang gimana. kan leasing juga ya, surat perjanjiannya kecil-kecil Banyak, gitu ya. berapa halaman. Saking orang-orang kan antusias tuh pengen punya kendaraan baru, udah tanda tangan aja nggak ngerti. Ternyata di situ bunyi. Ada bunyinya juga, mengoper alihkan itu dilarang. Misalnya over kredit tanpa ada persetujuan dari leasing. Iya, lebih baik gitu diserahkan aja ke leasingnya baik-baik. Ketika kita mau pinjam lagi atau kita mau kredit lagi itu lebih mudah. Kecuali kita udah nggak butuh masalah perleasingan ya. Misalnya kita udah nggak mau cicil-cicil, maunya tunai, nah itu beda lagi. Sultan ya kalau itu. Oke, kita sapa juga ada Roy Susanto, ada Man Sulaiman juga, ada Saifullah juga yang sudah ikut bergabung. Sambil menyimak kita ngobrolin soal perbedaan pidana begitu ya Bu Eli ya. Pidana ringan, sedang dan juga berat. Tadi kalau untuk pidana sedang masih bisa dibicarakan, bisa dicabut juga laporannya kecuali yang mungkin tertangkap tangan tadi ya Bu Eli ya. Betul. Kasusnya macam-macam dan ini ranahnya rata-rata pidana ya kalau untuk yang 5 tahun gitu ya Bu Eli ya. Kalau perdata kan nggak ada sanksi tahannya. Kalau pidana ada sanksi tahan. Makanya kadang-kadang orang ketika dilaporkan ke kepolisian langsung, aduh saya dilaporin nih, padahal mungkin baru diundang aja. Jadi kita mesti baca juga di dalam surat panggilan kepolisian ini, apakah itu sudah penyidikan. Kalau penyidikan tuh berarti mau ditetapkan atau sudah penetapan tersangka, ada tersangkanya. Kalau penyelidikan baru mulai diselidiki. Jadi undangannya biasanya kalau penyelidikan itu diklarifikasi kitanya benar nggak, ada laporan loh si A berarti melaporkan statusnya ini. masih saksi gitu istilahnya ya.
Jadi datang aja untuk Datang ngecek aja. untuk konfirmasi, cross Sebagai check warga gitu. negara yang baik ya. Kalau kita dipanggil ya datang. Pasti kan Kalau udah takut duluan tuh Beli ya, biasanya kan kalau udah ada surat panggilan, waduh apa nih gitu ya, kan? tapi kalau kita nggak melakukan hal-hal memang yang buruk, datang aja. Mm, mm, Ya, mm, mm, karena ketika kita pun melakukan tindak pidana tersebut mm, mm, terbukti ya, mm, terus kita kabur gitu, mm. jadi DPO apa nggak jadi beban seumur hidup, Nah, dijalanin aja. Jadi kalau ada masalah tuh dilalui, jangan ditinggalin ya. udah kayak hati ya. Kalau kita tuh bahasanya jangan ghosting ya. Jangan ghosting ya. Istilah anak sekarang gitu Istilah ya anak Bu sekarang, Eli ya. milenial ya. Milenial. Oke, jadi datang aja dan lihat tuh surat. Biasa Hmm. di suratnya juga ada tulisannya ya terkait dengan penyelidikan atau penyidikan Sekarang gitu. juga para penyidik-penyidik itu juga jadi sudah melek hukum ya. Jadi Mm-mm, gini, mm-mm, terbuka untuk pra peradilan. Misalnya mm-mm, orang ditetapkan tersangka, mm-mm, orang ditahan, mm-mm, penahanannya gimana, itu mm-mm. bisa pra peradilankan. Mm, Nah, biasanya melek hukum tuh orang-orang di kota ya udah iya. pakai lawyer, Bu, Heeh. kita mau pra. Nah, ini juga nggak terbuka. Maksudnya ini juga udah terbuka secara umum. Mm-mm, Orang kan sekarang melek digital ya, bisa mm-mm, nonton mm-mm, mm-mm, banyak aplikasi-aplikasi hukum, mm-mm, bisa lihat. mm-mm, Di situ jadi uji materi untuk para aparat penegak hukum. Jadi nggak bisa semena-mena menetapkan tersangka. mm-mm, Harus melalui juga gelar perkaranya bagaimana. mm, Dan itu juga bisa diuji dan boleh diuji oleh lawyer ya, oleh mm-mm, PH. mm-mm, Apakah mm-mm. penahanannya betul? Contoh nih ketika orang mau nangkep, dibawa dong surat penangkapannya. Kan Iya, banyak juga yang prosedurnya. bukan Heeh. polisi terus nangkep ngaku-ngaku polisi Heeh. karena banyak ya di berita mau minta uang misalnya Mm, mengatasnamakan polisi padahal mm, bukan polisi mm, atau polisi gadungan. Dan kita mm, juga sebagai warga negara harus melek banget melek mm, hukum. mm, mm, mm. Jadi kalau itu bukan polisi, kita ngelaporin kemana? Kalau itu dilakukan pelanggarannya oleh polisi, kita melaporkannya kemana? Mm-mm. Atau itu pelanggaran dilakukan oleh APH lain, kayak jaksa, hakim. Nah, itu ada khusus untuk pelaporannya. Nah, ke depan masyarakat juga jadi mulai tertib ya. Mm-mm. Tertib ini jadi paham, oh ini kalau begini kita akan begini, akan begitu. Karena semua sekarang digital itu Bener. betul-betul bisa diakses Mm-mm. ke semua tempat ya, sampai ke kampung-kampung kan sekarang Bisa. udah melek teknologi. Kalau dulu kan Rata-rata mungkin punya smartphone ya. iya hanya di kota-kota aja. Sekarang sinyal pun kan sampai ke daerah, jadi orang bisa Bener. lihat. Mm-mm. Bener. Sekarang tuh dulu kalau butuh informasi langsung dengerinnya nontonnya TV. Kalau sekarang Iya. sosmed tuh lebih cepet gitu Bu Iya Eli betul, ya. sosmed ya. Tapi saya juga nggak ngerti tuh sosmed gimana filternya ya. Kayak kayak di beberapa aplikasi Iya. orang nonton, bikin video, unggah. Tapi untuk masalah Ya itu tadi apakah ini ya, ada layak pelanggaran atau atau tidak, layak enggaknya. tonton, layak tayang, nah itu yang belum Belum ada saya lihat filternya tadi. filternya. Oke, termasuk juga kalau ngomongin soal yang viral di media sosial, mungkin Bu Eli juga dengar tuh yang kemarin kasus kekerasan yang terjadi di rumah sakit di Palembang Oh, iya. ya. Nah, itu kan ada bukti dari rekaman apa namanya video yang kemudian diunggah di media sosial, nggak butuh waktu lama kan langsung Iya, ditahan gitu tahan istilahnya. ya. Nah itu kan juga masuknya tidak pidana apa tuh Bu Eli kalau kalau seperti itu? Jadi kan itu ada yang dirugikan itu ada organisasi perawat ya, karena kan merasa intimidasi. Iya. Terus itu ada pelanggaran juga dia saya polisi. Nah, iya. Itu di Padahal bukan kepolisian ya. juga bisa ambil tindakan hukum atau diskresi kepolisian. Kenapa? Karena dia sudah bawa-bawa nama polisi padahal dia bukan polisi. Mm-mm. Ya, berarti kan kebohongan publik juga. Iya. Dan kekerasan yang dilakukan juga itu tindak pidana ya kategori sedang lah. Ancamannya di bawah 5 tahun, tapi kan bisa ditahan. Terus apa sih untungnya segala sesuatu tuh dilakukan dengan kekerasan, ancaman, ya. emosi gitu ya. Lebih ke kita tuh ya jadi nahan diri ya, nahan diri dalam bertindak. Bener-bener dilihat apakah ini merugikan atau tidak. Apalagi itu kan bener-bener yang ada aksinya dan direkam, Nah, langsung ada bukti viral, istilahnya ya. tangkap. Ya. Terus dia bilang saya polisi, wah. Jadi macam-macam ya. Jadi buntutnya malah kemana-mana. Iya betul. Pokoknya netizen 62 itu luar biasa. Lebih cepet ya. Iya. Lebih Kalah aja ya kalau yang lain tuh langsung. Ngeri lah pokoknya. langsung ngecek apa di akun Instagramnya. Ya, langsung pada di-profiling. silaturahmi ya. Ya, silaturahmi itu keren semua langsung lah. Mau Langsung bisa silaturahmi ditutup. langsung ke Instagram. Ini yang perlu juga di apa istilahnya? Kita jadi ambil pelajaran dari kasus itu ya Bu Eli ya. Jadi jangan sampai segala sesuatunya itu harus dilakukan dengan kepala dingin, Iya, betul. hati yang tenang. Jangan sampai kebawa emosi malah melakukan tindakan kekerasan dan ujungnya lah pastinya
Itu kan langsung masuk ke tindak Iya, pidana. itu sudah saya praktekkan di dalam dunia bekerja saya sebagai seorang lawyer. Jadi kalau ada klien datang nih ya, Bu, saya mau laporan. Kita mediasi dulu ya. Saya buatkan surat somasinya, surat tegurannya. Dalam surat teguran somasi pun tidak menuduh misalnya si A melakukan A. Patut diduga, jadi bahasanya lebih halus. Patut diduga melakukan A. Kita undang untuk mediasi. Karena sebaik-baiknya persoalan hukum itu diselesaikan dengan mediasi tadi. Nanti kalau sudah nggak mampu, baru dilaporkan. Itu sudah tidak ada solusi lain. Karena kalau sudah laporan itu ada untung, ada rugi. Ada yang ditahan, ada yang bagaimana. Oke. Kita masih ada waktu 5 menitan lagi nih Bu Eli. Kita masuk ke tindak pidana berat. Nah, ini kasus yang seperti apa sih yang sudah masuk kategori istilahnya berat hukumannya? Pidana berat itu biasanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, narkotika, pasal 114 ayat 2 yang ancamannya mati. Dan pidana-pidana kategori berat ini wajib didampingi pengacara atau penasihat hukum. Kalau nggak mampu nyari pengacara, maka negara menyediakan pengacara yang dibayar oleh negara. Itu wajib. Kenapa? Karena ada haknya. Ya, kalau kayak pidana sedang kan nggak wajib. Mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Tapi kalau dia punya keuangan mau pakai ya silahkan. Tapi negara tidak menunjuk. Kalau pidana berat itu salah satunya negara menunjuk pengacara jika si terdakwa nggak mampu. Dan pidana-pidananya seperti narkotika berat ya, pasal 114 ayat 2 yang diterapkannya, atau pembunuhan berencana. Nah itu Tindak kategori pidana korupsi masuknya kemana tuh Bu Eli? kalau tipikor korupsi tuh. dia tergantung ya, tergantung pasal apa yang diterapkan. Jadi ada tipikor juga yang berat ya. Nah itu kalau ancamannya 5 tahun ke bawah itu ya sedang. Kalau 5 tahun ke atas berat. Itu biasanya korupsi yang besar-besar, mega, Iya. super mega. Nah biasanya berat ya ancamannya. Jadi tergantung pasal yang diterapkannya. Tapi kalau untuk kayak narkoba kan, kalau berat udah kelihatan tuh di pasal 114 ayat 2 itu ancamannya mati. Tapi kalau korupsi dia belum. Belum pernah ya. Belum pernah kalau nggak salah untuk penerapan Di Indonesia ini belum ya. putusannya. Tapi kalau narkoba kan sudah Ada sudah putusan penerapan dan pasti, putusannya sudah ada hukuman yang hukuman mati. mati. Termasuk juga untuk yang pembunuhan berencana juga sudah masuk ke hukuman Contoh mati yang ya. kemarin itu istri hakim ya bunuh suaminya. Itu kan vonisnya mati. Iya, karena berencana. Yang dibunuhnya adalah pejabat negara juga ya, wakil tangan Tuhan di dunia kan hakim. Ada profesi juga gitu. Oke, berarti dalam artian kalau tindak pidana yang sudah kategori berat itu udah nggak ada istilah damai, udah nggak ada istilah damai lagi tuh. Pokoknya yang bisa damai itu yang sedang, terus dia ada pelapornya. Ada pelapornya ya. Kalau tertangkap tangan itu nggak bisa. Itu kan ditangkap sama masyarakat. Yang tadi penyakit masyarakat. Apakah di situ ada kayak perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dimasukin. Kalau misalnya berat, itu nggak bisa damai. Udah nggak bisa damai, istilahnya langsung nanti dipastiin dari pengadilan ya, dari hakim yang akan memutuskan nih hukumannya seperti apa. Makanya dilihat betul deh kalau misalnya kita ada diajakin nongkrong yuk, ternyata rekan kita nih suka make narkoba. Lebih baik kita suruh dia nih kasih tahu narkoba ini ancamannya berat. Atau kalau sulit ya dilaporkan aja, misalnya untuk rehabilitasi, bukan laporan ke polisi ya. Iya. Dilaporkan untuk rehabilitasinya ke keluarganya. Kenapa? Karena narkoba itu bisa berhenti dengan niat dari hati atau bangkrut. Pilih mana itu? Itu ya benar. Kalau punya uang kan terus beli. Tapi ujungnya ya bangkrut. Bener. Satu lagi bisa lewat juga kan kalau udah sampai OD kan. Tapi kalau orang pakai narkoba udah gak mikir OD lagi. Iya. Dia yang penting tuh bisa make. Alasannya macam-macam, karena biar kuat tidur. Saya pernah juga ada klien ya. Itu pengguna. Itu pernah dia tidur 1 minggu gak bangun-bangun. Wah, iya, saking mungkin dosis OD hibernasi mungkin ya. Ngeri juga karena untungnya bisa bangun lagi, takutnya lewat kan.
Ya ada juga yang lewat Nah, tuh itu dari dia. tadi, ngeri lah pokoknya. Dan kadang-kadang sekarang yang kita nggak tahu ya, bisa dimasukin ke makanan, selundupannya, ke mana. Hati-hati. Jadi jangan sampai malah justru ikut-ikutan nyoba ya Ya, istilahnya. pokoknya saya juga kalau ada paket nih paket misalnya, ada kiriman paket, kita nggak mesen, jangan dibuka. Misalnya anggota keluarga kita siapa, takutnya ternyata bukan kita yang pesan, itu ada jaringan kirim, terus tahu-tahu kita digerebek. Tuh. Makanya saya kalau kan ke yang di rumah, saya